Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Latifah Sakila, NIM 1900181084 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang toko penjualan barang elektronik sebagai UK2 matkul pengantar rekayasa perangkat lunak. Kontennya di sini ada yang pertama introduction, 2 perhitungan transaksi, 3 penambahan function validasi, 4 penambahan modul query pencarian, 5 penambahan modul query menampilkan data produk, 6 penambahan modul query penyimpanan data produk. Yang pertama introduction. Judul proyek yang saya buat adalah website toko barang-barang elektronik dengan alamat repository DigitLab seperti yang tertera pada screen. Deskripsinya adalah aplikasi ini menjual barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, TV, kamera, dan juga berbagai alat elektronik. Peralatan rumah seperti mesin cuci, mixer, microwave, dan lain-lain. Dalam aplikasi ini dapat memungkinkan admin untuk COD, melihat, memasukkan, mengupdate, menambah, dan menghapus barang elektronik yang dijual dengan melalui login sebagai admin. Admin juga dapat melihat riwayat transaksi pembeli, sedangkan pembeli dapat login sebagai pembeli untuk bertransaksi barang-barang yang sudah dimasukkan oleh admin. Selain dapat melihat secara keseluruhan semua barang elektronik, pembeli juga dapat melihat elektronik berdasarkan kategori yang dipilih, seperti kategori HP atau kategori TV. Kemudian saat pembeli selesai bertransaksi, pembeli dapat memilih pengiriman barang yang akan diantar atau langsung diambil di toko. Pembeli juga dapat mendapatkan konfirmasi transaksi yang dilakukan beserta total pembayaran. Nomor 2, tugas 8, perhitungan transaksi. Perhitungan transaksi yang saya buat ada di card.php untuk menampilkan transaksi barang yang dimasukkan di dalam card. Di sini terdapat source code-nya seperti yang di atas berikut, sedangkan tampilannya ada seperti ini. Contohnya yang dimasukkan di dalam card adalah barang laptop dengan total 1 dan price per unit 10 juta. Kemudian dapat mengupdate dan juga delete. Sedangkan di sini ada total price laptop sejumlah sekian dan total barang dengan shippingnya 10 k hingga dimasukkan 10 k. Checkout.php untuk checkout transaksi barang yang sudah dipilih. Source code-nya seperti yang di atas berikut, dan selanjutnya tampilannya seperti yang di bawah ini. Checkout.php adalah lanjutan dari card.php. Setelah dimasukkan card, barang akan masuk ke checkout.php. Di dalam checkout.php ada total price yang akan dibayar oleh pelanggan dan juga kode barang untuk pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke daftar order.php untuk melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Barang-barang yang sudah di-checkout maka akan masuk ke daftar order.php. Source code-nya seperti yang di atas berikut. Dan tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat kode order per barang dan order date, kemudian total yang akan dibayarkan. Selanjutnya di sini ada state sebagai keterangan barang-barang yang sudah dimasukkan dalam daftar order.php. Di sini jika barang sudah dikonfirmasi maka terdapat tulisan confirmation accepted. Sedangkan jika barang belum dikonfirmasi maka akan seperti berikut, payment.confirmation, maka harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya di konfirmasi.php itu untuk melakukan konfirmasi transaksi pelanggan. Barang yang sudah dimasukkan dalam daftar order akan dikonfirmasi sesuai kode order yang ada tadi, kemudian dimasukkan account order name dan juga bank yang akan ditransferkan. Setelah barang dikonfirmasi, maka state yang ada pada daftar.order akan menjadi confirmation.accepted seperti di bawah ini. Selanjutnya nomor 3, tugas 9, penambahan function validasi. Di sini fungsi validasinya terdapat pada login.php.
Dalam login.php terdapat function validasi yang digunakan untuk validasi seseorang yang ingin membeli barang elektronik harus login terlebih dahulu, sehingga jika seorang tersebut belum login, maka tidak dapat membuka halaman lain, hingga harus masuk dulu sebagai pelanggan. Namun jika belum mempunyai akun, maka harus mendaftar dulu ke registration. Nomor 4, tugas 8, penambahan modul query pencarian. Modul query pencarian di sini terdapat pada search.php untuk mencari barang yang sudah dimasukkan oleh admin. Untuk search.php, source code-nya ada seperti di atas ini. Selanjutnya, dan tampilannya adalah seperti ini. Contohnya, misalkan barang yang akan dicari adalah iPhone, maka akan terlihat barang yang bernama iPhone seperti ini. Selanjutnya ada kategori.php. Dalam kategori.php, untuk melihat berbagai barang sesuai kategori yang sudah dikelompokkan. Source code-nya seperti yang di atas ini. Di sini ada kategoris. Nah, kategoris ini akan memperlihatkan barang-barang yang sesuai kategorinya tersendiri. Kategorinya adalah seperti contoh handphone, laptop, smart TV, kamera, dan lain-lain. Misalkan kategori yang kita cari adalah handphone, maka jika mencet kategori handphone, maka akan terlihat seperti ini barang-barang handphone yang sudah ada pada toko. Nomor 5, tugas 11, penambahan produk query menampilkan data produk. Di sini ada produk.php untuk menampilkan data-data produk. Source code-nya seperti yang di atas ini akan menampilkan gambar dan juga nama produk, kemudian rating, selanjutnya ada deskripsi dan juga harga sebelum dan setelahnya setelah di coding. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada add to cart. Di sini add to cart berguna jika pelanggan ingin memasukkan barang tersebut ke dalam cart. Nomor 6, tugas 12, penambahan modul query penyimpanan data produk. Di sini ada produk.php. Produk.php adalah untuk menambahkan, menyimpan, dan mengolah data produk oleh admin. Sehingga produk.php dan tadi yang product.php itu berbeda. Di sini produk.php terdapat pada halaman admin dan hanya admin saja yang dapat memasukkan dan menambahkan, menyimpan, dan mengolah data produk. Produk yang akan dijual akan dimasukkan dalam form dengan detail seperti nama, ID kategori, deskripsi, rating, harga before dan harga after, dan kemudian juga ada upload gambar. Nah, jika produk itu dapat dimasukkan, maka langsung diarahkan pada produk.php. Sedangkan jika produk itu gagal dimasukkan, maka akan terlihat alert seperti sorry, there's a problem while submitting, sehingga terdapat keterangannya tersendiri. Contohnya jika gagal. Selanjutnya jika gambar gagal diupload, atau jika ukuran file lebih dari 1 MB, atau jika tipe file yang diupload bukan JPG, JPEG, atau PNG. Di sini ada tampilannya. Di sini tampilan produk yang sudah dimasukkan oleh admin, dan juga di sini ada add product yang tampilannya akan seperti berikut untuk memasukkan produk yang akan dijual. Progres lain pada halaman admin yang dikerjakan adalah index.php yang seperti gambar di atas ini. Di dalam index.php akan terlihat jumlah customer, jumlah order, dan juga payment confirmation. Selanjutnya ada customer.php. Di customer.php akan terlihat customer list-nya, berapa, dan namanya, phone number, address, dan juga emailnya. Selanjutnya ada kategori.php. Di kategori.php akan terlihat seperti berikut. List kategori
untuk produk-produk yang ingin dimasukkan, sehingga produk yang dimasukkan harus masuk ke dalam salah satu kategori yang sudah dimasukkan oleh admin. Di sini terdapat number of product sesuai kategori. Misalkan kategorinya handphone, maka number produknya itu ada 6. Dan juga ada date created-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.